Setelah melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan pelayan publik selesai, Satgas Covid Kota Denpasar saat ini melakukan vaksinasi masyarakat umum di Kota Denpasar. Masyarakat umum yang dimaksud merupakan warga yang memiliki KTP Denpasar dan berdomisili di Kota Denpasar. Bagi masyarakat umum yang belum divaksin, bisa mendatangi fasilitas kesehatan di Kota Denpasar untuk melakukan vaksinasi secara gratis. Hingga bulan Juni, proses vaksinasi bagi warga Kota Denpasar telah mencapai 58%, dengan target utama yakni tenaga medis, pelayan publik, TNI, dan Polri. Saat ini Satgas Covid Kota Denpasar telah melakukan vaksinasi terhadap warga kota yang memiliki KTP Denpasar atau yang belum memiliki KTP Denpasar tetapi berdomisili di Kota Denpasar akan mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi warga yang belum mendapatkan vaksin bisa mendatangi fasilitas kesehatan di wilayah Kota Denpasar seperti rumah sakit, puskesmas, serta fasilitas kesehatan lainnya. Pemberian vaksinasi terhadap masyarakat umum dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar. Ya, jadi pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat Kota Denpasar sampai saat ini ya sudah mencapai 58%. Yang kita akan sasar mulai bulan Juni inilah masyarakat umum. Karena untuk target nakes, kemudian pelayan publik itu sudah mencapai melebihi target. Nanti kita akan genjot lagi lansia dan masyarakat umum. Jadi masyarakat umum yang sudah berumur 18 tahun ke atas itu kita persilakan untuk mengakses pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Kota Denpasar itu sebanyak 40 paskes untuk mendapatkan pelayanan vaksin. Jadi mulai awal Juni ini kita harapkan ya sampai akhir tahun ini sudah masyarakat seluruh Denpasar bisa menikmati pelayanan vaksinasi ini. Kemudian umur di atas 18 tahun, kemudian kalaupun tidak mempunyai KTP itu dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan bekerja di Kota Denpasar. Nah, jadi masyarakat bisa mendatangi 40 paskes, yaitu seluruh puskesmas yang ada di Kota Denpasar, kemudian ada rumah sakit baik pemerintah maupun rumah sakit swasta dan beberapa klinik-klinik kesehatan yang ada di Kota Denpasar. Itu akan memberikan pelayanan vaksinasi pada masyarakat Kota Denpasar. Memang kalau kuotanya ya memang kalau di puskesmas itu kan maksimal 100 sampai 150 orang per hari. Nah, nanti kalau dia memang hari itu penuh bisa besoknya dia dapat vaksin. Di samping itu juga kita akan melakukan pelayanan sistem jemput bola. Tentu ini kita kerjasama dengan desa dan kelurahan termasuk beberapa banjar untuk bisa menyiapkan tempat pelayanan vaksin termasuk juga akses internet. Jadi tugas kita akan melakukan sistem jemput bola ke banjar-banjar ataupun tempat-tempat tertentu yang memang representatif untuk dilakukan vaksinasi. Seperti kemarin kita kerjasama dengan komunitas Inti Bali melaksanakan vaksinasi di Hongkong Garden dan Ketersediaan tempat lainnya. Ketersediaan vaksin sendiri, Pak? Jadi untuk ketersediaan vaksin untuk sampai saat ini stok mencukupi karena kita kemarin dapat pasokan vaksin ya beberapa minggu yang lalu ya itu sebanyak 100.000 dosis vaksin AstraZeneca dan 40.000 vaksin Sinovac. Dengan genjot vaksin, Pak, apakah ada berdampak kepada menurunnya tingkat penularan COVID di Denpasar sendiri, Pak? Ya, kalau kita secara data kita melihat memang dalam 3 minggu terakhir ini kasus COVID-19 di Kota Denpasar melandai. Artinya terjadi penurunan terus setiap hari, update kasus yang kita lakukan setiap hari memang sampai saat ini menurun, bahkan tingkat kesembuhannya sekarang sudah mencapai 96,30%. Dan kasus aktif cuman yang masih ya, baik dalam perawatan maupun
Yang melakukan isolasi itu sebanyak 1,6%. Selain mendapatkan vaksin untuk pencegahan COVID-19, penerapan protokol kesehatan 6M, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, mencuci tangan dengan sabun, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Penerapan protokol kesehatan yang benar dapat mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar, dan hal ini dapat menjadi pola hidup baru selama pandemi COVID-19. Warga Kota Denpasar yang mendapatkan vaksin menilai pemberian vaksin bagi warga umum dapat mencegah penyebaran COVID-19. Khususnya kalau yang terkait dengan vaksin yang ini, Ya. untuk pencapaian ini, mungkin masyarakat kita ya dari segi yang 3M itu ya, Ya. jarak, cuci tangan, masker, ya itu selalu sampai ke depannya mungkin tahun berikutnya tetap ini harus dijalankan ya. Akan menjadi pola hidup seperti ini. Jadi mungkin itu akan menjadi suatu kebiasaan ya. Ya. Mungkin itu aja ya. Selain memang lingkungan yang lain, kebersihan, dengan pola makan ya, gizi ditingkatkan, dan yang lainnya yang diharapkan oleh masyarakat terutama yang bergerak bidang pariwisata ya. Jadi sangat dinanti-nantikan untuk tingkat pariwisata kita biar bisa pulih kembali. Ya. Semuanya kita senang sekali itu Pak, apalagi ada program vaksinasi massal kayak seperti ini. Ya mudah-mudahan untuk pariwisata ke depannya cepat kembali seperti semula, normal. Ya harapnya ke depan supaya kita sebagai masyarakat Sanur khususnya, supaya kita ya sehat dan selalu untuk ke depannya pariwisata normal kembali seperti biasa. Ya untuk pencegahannya dari dulu kita tetap ya cuci tangan, 3M itu Pak, cuci tangan, jaga jarak. Dari saya sendiri sih kita pelajari lagi Pak, bagaimana sih COVID ini, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana kita bisa mengurangi dampak sosial dari COVID ini. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat tidak sama dengan kami, mungkin perlu diedukasi kembali atau memang perlu diberikan penjelasan lebih banyak lagi, atau mungkin bagaimana KIPI ini mungkin mereka pasti punya alasan yang logis kenapa mereka menolak. Jadi harapan saya ada yang mengedukasi teman-teman kita yang memang masih menolak adanya vaksin ini. Ini adalah salah satu program yang bagus sekali dari pemerintah. Jadi saya sangat mendukung sekali program yang pemerintah adakan ini.